Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Kusnatia. Saya adalah mahasiswi S1 Aktuaria dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Dan sekarang saya akan menjelaskan dan memberikan informasi kepada kalian tentang literasi asuransi. Tapi sebelum bahas asuransi lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu gimana sih asuransi itu bisa ada di Indonesia dan berkembang di Indonesia. Jadi asuransi itu masuk ke Indonesia itu diperkirakan pada zaman Belanda saat pemerintah Belanda itu mendirikan sebuah perusahaan yang namanya De Nederlanden Fund pada tahun 1845. Lalu di Indonesia sendiri pemerintah Belanda itu mendirikan sebuah perusahaan asuransi yang namanya Nilmi. Tapi sekarang sudah diambil alih oleh Republik Indonesia dan namanya berganti menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Dan itulah perusahaan asuransi pertama di Indonesia. Nah, sebelum bahas tentang asuransi, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya resiko. Karena resiko ini berkaitan erat sama yang namanya asuransi. Jadi, apa sih yang kalian pikirin kalau misalkan kalian dengar kata resiko gitu? Kalau misalkan kalian pernah, misalnya kalian dikasih tugas sama dosen kalian atau guru kalian, kemudian kalian tidak mengerjakan tugas tersebut, alhasil kalian dimarahin sama guru kalian. Jadi itulah salah satu contoh sederhana di kehidupan sehari-hari tentang resiko. Karena kalian tidak mengerjakan tugas, jadi resikonya adalah kalian dimarahin sama guru kalian. Dan karena definisi dari resiko sendiri itulah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Karena kita itu hidup dengan resiko yang ada di mana-mana, yang bisa terjadi secara tiba-tiba, yang bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Life without risk is unrealistic, guys. Tapi nggak semua resiko-resiko itu dapat diasuransikan. Jadi kayak misalkan kalian ninggalin tas kalian di lapangan sekolah, terus kalian kehilangan tempat pensil kalian, nah itu nggak bisa diasuransikan. Jadi apa sih resiko-resiko yang dapat diasuransikan tuh seperti bisa dinilai dan diukur oleh uang, lalu kejadiannya itu dapat diperkirakan dan dibuktikan, lalu terjadi itu secara tiba-tiba dan tidak disengaja, terus kejadiannya itu merupakan kejadian yang dalam jumlah yang besar dan homogen gitu, terus kemudian merupakan resiko murni dan juga termasuk resiko khusus. Nah, gimana sih cara kita mengendalikan resiko-resiko itu yang terjadi di kehidupan kita? Nah, ada salah satu cara yang kita bisa lakukan, yaitu dengan cara mengalihkan resiko-resiko itu ke dalam suatu sistem yang disebut dengan asuransi. Definisi dari asuransi sendiri itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, antara penanggung dan tertanggung dengan membayar sejumlah premi. Jadi dimana jika terjadi suatu kerugian atau ketidakpastian dari suatu peristiwa itu, maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Lalu kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi itu adalah yang pertama itu bisa memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Lalu juga bisa adalah yang kedua, memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan hasil pengolahan dana. Nah, kemudian kenapa sih asuransi itu perlu atau asuransi itu diperlukan di kehidupan kita? Kenapa kita perlu berasuransi? Jadi alasannya yang pertama itu untuk tabungan masa tua. Karena memiliki masa tua yang tenang, bahagia, dan aman secara finansial itu impian semua orang. Jadi salah satu caranya itu dengan kalian berasuransi adalah cara yang tepat. Kemudian yang kedua itu untuk perlindungan kesehatan. Jadi saat itu tidak sedikit orang itu yang pola hidupnya itu tidak sehat. Jadi penyakit ada di mana-mana, COVID-19 yang belum selesai. Nah, ini asuransi ini bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi diri, kesehatan pribadi dan keluarga. Kemudian yang ketiga itu juga untuk perlindungan bagi Anda dan keluarga. Jadi berasuransi itu bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga bisa melindungi orang-orang yang kita sayang di sekitar kita. Kemudian yang keempat itu untuk
memiliki usaha yang terlindungi. Jadi untuk para pembisnis pastinya pengen usahanya itu terlindungi dan ada yang bisa dilindungi dari aset-aset yang dia miliki. Jadi asuransi ini juga bisa memberikan manfaat untuk para pembisnis untuk usahanya dilindungi dengan asuransi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada di asuransi, karena untuk mengetahui asuransi lebih jauh kita juga harus mengetahui istilah-istilah yang kita atau bahasa yang kita pakai di asuransi. Yang pertama itu ada penanggung. Penanggung itu adalah pihak yang menjual asuransi. Jadi bisa kita bilang di sini adalah perusahaan asuransinya. Kemudian yang kedua itu adalah tertanggung. Tertanggung itu adalah pihak yang membeli asuransi atau si nasabah asuransi. Kemudian yang ketiga itu ada polis asuransi. Polis asuransi adalah perjanjian atau kontrak sebagai bukti pengalihan resiko. Lalu yang keempat itu adalah premi. Premi itu adalah kewajiban atau dana lah, kewajiban secara finansial yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung. Lalu yang kelima itu adalah nilai pertanggungan, yaitu adalah aset atau nilai ekonomis tertanggung yang sudah dijamin oleh penanggung. Lalu yang terakhir, yang keenam itu adalah klaim. Klaim itu adalah ganti rugi yang wajib dibayar penanggung jika terjadi risiko atau kerugian. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi. Nah, asuransi ini juga punya prinsip yang mendasari adanya asuransi ini, karena tujuannya adalah untuk supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan diadakannya asuransi. Prinsip asuransi itu ada 6, yaitu yang pertama itu ada insurable interest, ada utmost good faith, ada indemnity, proximate cause, ada subrogation, dan contribution. Insurable interest itu apa sih? Jadi insurable interest itu adalah suatu prinsip yang penting dalam asuransi, di mana insurable interest itu memberikan hak untuk mengasuransikan kepada seseorang karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan objek pertanggungan, di mana yang menjadi pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan yang dimiliki seorang tertanggung dalam objek pertanggungan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah utmost good faith. Jadi utmost good faith ini adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela itu menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting dan lengkap dan akurat atas suatu resiko yang sedang diminta untuk diasuransikan, baik diminta ataupun tidak. Lalu yang ketiga itu adalah indemnity atau ganti rugi. Jadi indemnity itu adalah suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian. Jadi indemnity itu dapat diartikan sebagai suatu mekanisme di mana penanggung itu memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki saat sebelum kerugian itu terjadi. Lalu yang keempat itu ada pelimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau subrogation. Jadi prinsip ini adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung. Maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau kerusakan tersebut beralih ke penanggung. Jadi contohnya misalkan ketika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, si tertanggung ini menabrak mobil orang, kemudian si orang ini minta ganti rugi. Nah, karena dia sudah berasuransi, jadi si ganti ruginya korban yang ditabrak oleh tertanggung itu menjadi tanggung jawabnya si penanggung atau si pihak perusahaan asuransinya. Contohnya kayak gitu. Lalu yang kelima itu adalah pertanggungan bersama-sama atau contribution. Jadi contribution ini adalah suatu prinsip yang mengatur dalam suatu hal objek pertanggungan atau dipertanggungan pada 2 atau lebih perusahaan asuransi. Jadi kerugian yang terjadi itu akan dikontribusikan pada seluruh perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan tersebut. Lalu yang keenam itu yang terakhir adalah penyebab utama dan efektif atau proximate cause.
Jadi proximate cause ini adalah suatu penyebab utama yang efektif yang menimbulkan suatu rantai kejadian dan menimbulkan suatu akibat. Tanpa adanya intervensi suatu kejadian yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru serta berdiri sendiri atau independen. Lalu ada manfaat asuransi. Jadi manfaat asuransi ini bisa dirasakan oleh tertanggung itu ketika masih hidup atau bahkan sudah meninggal loh. Jadi kalau misalkan manfaat masih hidup itu adalah manfaat yang dirasakan selama nasabah masih hidup. Contohnya kayak manfaat kesehatan, terus tabungan pendidikan, nilai tunggal atau nilai polis, dan juga manfaat kecelakaan. Kalau misalkan manfaat meninggal itu adalah uang pertanggungan yang akan dibayarkan ke keluarga korban atau ke keluarga nasabah atau ke keluarga si tertanggung ini saat si tertanggung ini sudah meninggal dunia. Dan manfaat lain dari asuransi itu bisa jadi perlindungan, bisa jadi ketenangan, bisa jadi tabungan, bisa jadi kepastian, dan pastinya juga bisa dapat meminimalisir risiko. Nah, sekarang kita membahas tentang pengelompokan asuransi. Jadi asuransi itu berapa banyak sih, apa aja macamnya dan jenis-jenisnya. Jadi asuransi itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum atau kerugian itu adalah asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian keuangan atau kerugian secara finansial pada harta benda jika terjadi kerugian di kemudian hari. Kalau misalkan asuransi jiwa itu adalah asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko keuangan atas meninggalnya seorang. Jadi asuransi jiwa itu yang diasuransikan adalah jiwanya atau hidupnya seseorang itu. Dan asuransi ini juga punya gray area. Jadi gray area ini adalah contoh dari asuransi yang bisa kita dapatkan di asuransi umum ataupun asuransi jiwa gitu. Ada dua gray area atau dua asuransi yang bisa kita cari di asuransi umum juga asuransi jiwa, yaitu asuransi kecelakaan diri dan asuransi kesehatan. Kalau misalkan contoh lain dari asuransi umum itu ada asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kapal, asuransi pengangkutan, asuransi liability. Kalau misalkan contoh lain dari asuransi jiwa itu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi plus investasi. Oke, jadi sekarang saya akan membahas atau saya akan memberikan informasi kepada kalian gimana caranya kalian membeli produk asuransi atau prosedur pembelian asuransi. Jadi kalau kalian belum punya asuransi dan tertarik untuk membeli asuransi, prosedurnya yang pertama itu kalian itu menentukan jenis asuransi yang ingin kalian pilih atau ingin kalian gunakan. Jadi tadi ada banyak, ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Itu kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian setelah punya jenis asuransi yang ingin diasuransikan, lalu kalian itu akan mencari tahu informasi produk secara rinci, bisa di internet atau nanya sama orang-orang yang mengerti di bidang ini. Kemudian setelah itu tertanggung atau kalian itu akan melengkapi data dan menyerahkan dokumen kepada si perusahaan asuransinya. Kemudian penanggung atau si perusahaan itu akan melakukan survei resiko terhadap asuransi yang kalian pilih. Lalu penanggung itu akan menyetujui aplikasi dari tertanggung, dan tertanggung akan menerima suatu polis asuransi atau surat perjanjian. Dan kemudian tertanggung selanjutnya tertanggung itu membayar kewajibannya sebagai nasabah, yaitu membayar premi dan melakukan konfirmasi pembayaran bisa setiap bulan atau setiap tahun. Lalu selanjutnya ketika kalian sudah punya asuransi dan kalian terjadi suatu kerugian atau ketidakpastian kerugian terhadap diri kalian dan kalian ingin gimana sih cara menangani klaim dan kita bisa mengambil hak kita gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan klaim jika terjadi suatu kerugian di kalian. Jadi pertama-tama kalian mengalami kerugian nih, terus kalian akan menelpon si pihak penanggung. Kalau misalnya kalian setelah terjadi suatu kerugian terhadap diri kalian, lalu penanggung itu akan datang
survei lapangan atau survei kerugian yang kalian laporkan. Kemudian tertanggung itu akan mengisi dan menandatangani laporan klaim. Lalu selanjutnya itu tertanggung akan melengkapi dan menyerahkan dokumen. Setelah diisi dan dilengkapi, dokumen tersebut diserahkan kembali kepada penanggung. Lalu kemudian tertanggung dan penanggung itu menyepakati harga penggantian. Kemudian penanggung akan membayar klaim kepada tertanggung, dan setelah itu klaim yang kalian ajukan itu sudah bisa dibayar atau sudah bisa ditutupi oleh si penanggung. Oke, sekian penyampaian materi literasi asuransi dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan, dan terima kasih banyak.